Baik, selamat siang. Saya Nikada Yulia Elvira Permatasari, NIM 1915201006. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai psikologi komunikasi ibu dan bayi. Nah, topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pengertian psikologi, kemudian psikologi ibu, psikologi bayi, kemudian pengertian psikologi komunikasi, cara komunikasi ibu dan bayi, kemudian komunikasi terhadap psikologi ibu dan bayi. Nah, jadi topik yang akan saya bahas pertama yaitu pengertian psikologi. Nah, psikologi ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psyche yang artinya jiwa, kemudian logos itu yang artinya ilmu. Jadi secara harfiahnya itu psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang hakikat jiwa. Nah, masuk ke topik selanjutnya yaitu ke psikologi ibu. Nah, jadi psikologi ibu ini terjadi disebabkan oleh faktor-faktor yang mengganggu psikologi pada wanita. Nah, termasuk pada ibu nifas juga akan mengalami perubahan saat kehadiran si bayi. Misalnya pada perubahan mood seperti sering menangis, sering marah, dan juga sering sedih. Nah, jika ibu mengalami depresi atau mengalami perubahan mood, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan otak dan juga mental pada si bayi. Kemudian psikologi pada bayi. Nah, psikologi bayi atau anak ini merupakan cabang dari ilmu psikologi dan mempelajari tumbuh perkembangan anak serta perilakunya. Jadi perubahan yang terjadi seperti kemampuan motorik, perkembangan kognitif, kemudian kemampuan untuk mengalami keputusan, pemahaman moral, dan juga kemampuan untuk bahasa dan juga perubahan sosial dan kepribadiannya. Jadi bayi akan mencoba untuk menirukan perilaku dari orang dewasa untuk memberi rangsangan atas apa yang dia inginkan. Baik, kemudian psikologi komunikasi. Jadi psikologi komunikasi ini adalah ilmu yang berusaha menguraikan dan juga mengendalikan peristiwa mental dan perilaku komunikasi individu. Peristiwa mental ini merupakan proses yang mengendarai stimuli dan respon sebagai akibat berlangsungnya komunikasi. Jadi komunikasi psikologi ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap komunikasi terapeutik. Karena komunikasi terapeutik ini merupakan komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Untuk itu dan juga membantu ibu dan bayi beradaptasi terhadap stres dan mengatasi gangguan psikologi. Selanjutnya, cara berkomunikasi ibu dan bayi. Jadi, bayi itu harus aktif diajak berkomunikasi untuk mendukung perkembangannya. Berkomunikasi pada bayi perlu pengaturan emosi dan nada bicara. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi dengan bayi. Yaitu yang pertama harus memperhatikan frekuensi dan volume. Jadi semakin banyak berbicara pada bayi, maka semakin banyak juga kata yang dikeluarkan pula. Akan lebih baik jika bayi berbicara pada anak juga jangan terlalu cepat dan keras seperti membentak bayi. Kemudian yang kedua, perhatikan bahasa tubuh dan isyarat visual. Jadi menggunakan gerak tubuh ini dan ekspresi wajah dapat membantu anak memahami kata-kata
kata-kata. Kemudian untuk isyarat visual dapat membantu anak-anak untuk mencerna kosakata baru dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memahami konteks. Yang terakhir yaitu dengan kontak mata. Jadi adanya kontak mata antara orang tua dan bayi untuk meningkatkan rentang perhatian bayi atau jangka waktu bayi dapat berkonsentrasi pada suatu kegiatan. Selanjutnya, psikologi komunikasi pada ibu dan bayi. Komunikasi dan hubungan emosional antara orang tua dan bayi itu sangat penting untuk perkembangan otak si bayi. Jadi, otak seorang ibu dan bayinya jauh lebih sinkron satu sama lain ketika ibu mengekspresikan emosi atau berkomunikasi secara positif. Hal ini dapat sangat membantu perkembangan otak dan mental bayi. Jadi komunikasi yang positif ini dapat meningkatkan kemampuan otak ibu dan bayi untuk beroperasi. Kemudian bayi dari ibu yang depresi mungkin memiliki koneksi saraf yang lemah dengan ibunya. Otak bayi memiliki kemampuan berubah secara signifikan. Hal ini didorong oleh pengalamannya. Dengan menggunakan nada emosi positif selama interaksi, orang tua dapat terhubung dengan lebih baik pada bayinya. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai review jurnal. Jadi di sini saya mendapatkan 5 jurnal yang sudah saya review, yaitu jurnal yang pertama dengan judul Pengalaman Komunikasi Ibu dengan Baby Blues Syndrome dalam Paradigma Naratif. Nah, jurnal ini diteliti oleh Mia Dwiana Widyaningtyas. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi pengalaman, perasaan, dan makna baby blues. Analisis data menggunakan metode Kolaizi. Jadi, hasil penelitian menunjukkan dalam konstruk derajat pertama terdapat 30 pernyataan penting yang berkaitan dengan pengalaman, perasaan, dan permaknaan akan baby blues. Jadi, kesimpulan dari jurnal ini yaitu penelitian mengenai perempuan dengan baby blues syndrome ini menghasilkan konstruksi makna mengenai baby blues syndrome. Selanjutnya, jurnal kedua dengan judul Pencegahan Kematian Ibu dan Anak Melalui Pendekatan Strategi Komunikasi pada Program Emas atau Expanding Maternal and Neonatal Survival. Jurnal ini diteliti oleh Sofia, Sri Kusumo Hapsari, dan Sumardiono. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan profil kematian ibu dan bayi baru lahir, kemudian pelaksanaan program emas dari perspektif gender, dan strategi komunikasi dalam melaksanakan program emas dari perspektif gender. Metode yang digunakan adalah merupakan studi menggali pengalaman dan makna dari ibu-ibu yang mengalami baby blues dari perspektif ilmu komunikasi. Kemudian kesimpulan dari dari jurnal ini, strategi komunikasi dilakukan dengan memperdayakan organisasi sosial dan keagamaan sebagai komunikator, edukator, dan motivator kesehatan perempuan melalui komunikasi kelompok dan interpersonal. Untuk jurnal yang ketiga dengan judul Perbedaan Interaksi Ibu dan Bayi pada Ibu Usia Muda dengan Ibu Usia Dewasa di Puskesmas Gemping 1, Kecamatan Gemping, Sulaiman, Yogyakarta. Jurnal ini diteliti oleh Pusparini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan interaksi ibu muda dan ibu dewasa. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survei analitik. Jadi hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata pada ibu muda lebih rendah dibandingkan pada ibu dewasa. Kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan antara interaksi ibu dengan bayi pada ibu usia muda dan ibu dewasa.
Jadi, saran dari peneliti yaitu diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan interaksi antara ibu dengan bayi menggunakan kuesioner home terutama pada ibu muda.